Serangan besar-besaran kembali menghantam Ukraina antara Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Di saat yang sama, proses negosiasi antara Amerika Serikat, AS, dan Ukraina di Florida memasuki hari ketiga. Pemerintah Kiev menyebut gempuran terbaru Rusia menargetkan berbagai infrastruktur vital. Menurut otoritas Ukraina, Rusia meluncurkan 653 drone dan 51 rudal dalam satu rangkaian serangan. Sebagian besar sistem pertahanan udara Ukraina disebut berhasil menembak jatuh drone maupun rudal tersebut, meski sejumlah target tetap terkena hantaman. Salah satu serangan menghantam pusat kereta api di Fastiv, kota berjarak sekitar 70 km barat daya Kiev. Bangunan stasiun utama rusak parah, sementara beberapa rangkaian kereta mengalami kerusakan berat. Belum ada laporan korban jiwa dari lokasi tersebut, namun Ukraina menyebut kerusakan infrastruktur memicu gangguan layanan transportasi. Sementara itu, Moskow mengatakan operasi tersebut menyasar lokasi industri militer, infrastruktur energi, dan fasilitas pelabuhan. Pemerintah Rusia berulang kali menegaskan bahwa serangan mereka ditujukan untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina. Macron bergerak ke London, desak tekanan baru terhadap Rusia. Menanggapi eskalasi terbaru ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencananya bertolak ke London pada Senin, 8 Desember 2025. Kunjungannya dijadwalkan berlangsung bersama para pemimpin Eropa untuk membahas perkembangan negosiasi yang tengah berjalan di bawah mediasi AS. Kita harus terus menekan Rusia untuk memaksanya berdamai, tulis Macron dalam pernyataan di platform X, dikutip dari BBC. Di London, Macron dijadwalkan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer dan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Pertemuan ini disebut menjadi tindak lanjut dari perkembangan negosiasi AS Ukraina, sekaligus merespons kegagalan pembicaraan sebelumnya di Moskow yang tidak menghasilkan kemajuan berarti. AS dan Ukraina desak Rusia tunjukkan komitmen serius. Negosiator AS dan Ukraina sebelumnya meminta Rusia memperlihatkan komitmen serius terhadap perdamaian jangka panjang. Namun, hingga kini, Moskow belum menyampaikan langkah baru yang menunjukkan perubahan sikap. Di lapangan, serangan ke infrastruktur Ukraina terus meningkat. Kiev menyebut upaya Rusia tersebut merupakan strategi jangka panjang untuk melemahkan kapasitas energi, logistik, dan transportasi negara itu. Kementerian Energi Ukraina pada Sabtu pagi melaporkan bahwa serangan terbaru menyasar fasilitas energi di 8 wilayah. Kerusakan itu menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah daerah, memengaruhi rumah tangga, rumah sakit, dan aktivitas industri. Konteks kemanusiaan, Ukraina masuk daftar krisis terburuk dunia. Serangan yang terus berlanjut membuat kondisi kemanusiaan Ukraina tetap berada pada tingkat kritis. PBB mencatat bahwa pada tahun 2025, 12,7 juta warga Ukraina membutuhkan bantuan kemanusiaan, hampir 40% populasi negara. Ukraina juga berada di daftar 13 negara yang pada 2025 memiliki krisis kemanusiaan paling serius di dunia, bersama beberapa negara yang masih bergulat dengan konflik berkepanjangan seperti Chad, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Gaza, Somalia, Sudan, Yaman, Suriah, dan wilayah Sahel lainnya. Organisasi kemanusiaan menyebut rangkaian serangan yang menyasar infrastruktur energi dan logistik membuat kebutuhan bantuan tidak mungkin cepat turun. Pemadaman listrik, kerusakan fasilitas kesehatan, dan gangguan transportasi menambah beban pelayanan darurat. Serangan Rusia dan risiko musim dingin. Menghadapi musim dingin, serangan ke jaringan listrik menjadi momok tersendiri bagi Ukraina. Pemadaman yang meluas dapat berdampak serius pada warga yang sangat bergantung pada pemanas ruangan di musim dingin ekstrim. Pemerintah Kiev menyebut langkah Moskow sebagai strategi sistematis untuk menekan populasi sipil. Rusia, sebaliknya, menegaskan bahwa sasaran mereka tetap merupakan fasilitas militer dan industri pendukungnya. Eskalasi baru saat diplomasi mencari arah. Pertemuan yang akan berlangsung di London dipandang sebagai salah satu upaya terbaru untuk mencari jalur diplomatik. AS, Inggris, Prancis, dan Jerman disebut berupaya menyelaraskan pendekatan, termasuk dalam tekanan ekonomi dan politik terhadap Rusia. Namun, analis menilai proses perdamaian menghadapi tantangan besar. 1. Ketegangan di medan tempur meningkat, bukan mereda. 2. Kedua pihak belum memiliki posisi kompromi, terutama terkait wilayah sengketa. 3. Serangan ke infrastruktur menambah tekanan kemanusiaan. 4. Invicting politik di berbagai negara juga dapat memengaruhi konsistensi dukungan. Sejumlah pakar Eropa menilai bahwa tanpa perubahan kalkulasi strategis dari Rusia maupun Ukraina, peluang gencatan senjata jangka panjang masih tergolong rendah. Harapan baru dari koordinasi Eropa AS. Walaupun prospeknya tidak mudah,
pertemuan London dipandang sebagai salah satu momentum penting. Selain membahas tekanan baru terhadap Rusia, para pemimpin Eropa juga akan mengevaluasi mekanisme bantuan energi untuk Ukraina menghadapi musim dingin. Macron menegaskan bahwa komunitas internasional harus mengambil langkah tegas namun terukur untuk mendorong stabilitas kawasan. Sementara itu, Zelensky menyambut baik rencana pertemuan tersebut, menyatakan bahwa Ukraina membutuhkan dukungan terkoordinasi dan jangka panjang untuk menjaga ketahanan nasionalnya.